Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kami harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Dwi Astuti, saya berasal dari Ngawi dan saya mengajar di SMA Negeri 1 Kedunggalan. Dalam kesempatan kali ini, di materi pendidikan agama Islam, kami akan menyampaikan satu tema mengenai Asmaul Husna. Dan dalam video pembelajaran nantinya, kita akan membahas secara detail apa itu Asmaul Husna dan juga makna-maknanya beserta dalil yang menguatkan adanya Asmaul Husna. Jadi kami berharap setelah menonton video ini dapat mendapatkan manfaat dan juga keberkahan ilmu yang akan diraih. Selain itu, semoga kami juga selalu termotivasi untuk terus mengembangkan pembelajaran dalam bentuk media. Sekian, dan kami harapkan ketika menonton nanti semuanya dapat mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bertemu bertatap muka walau dalam keterbatasan ya, tapi tidak apa-apa. Tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar dengan semangat gitu ya anak-anak ya. Oke, pada pagi hari ini materi kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam gitu ya. Oleh karena itu sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Oh ya, silakan Adit dipimpin untuk berdoa bersama. Kita duduk siap doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memimpin doa. Harapannya dengan kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah, semoga pelajaran hari ini mendapatkan manfaat ilmu yang berkah dan juga bisa kita terapkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, berikutnya Bunda akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk berapa anak? Bisa dijelaskan? 2 anak ya? Oke, berarti dari jumlah 36 hanya 2 anak yang tidak masuk ya. Terima kasih untuk absennya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Bunda sampaikan terlebih dahulu ya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini ya, dan pertemuan tatap muka kita juga belum begitu lama ya. Pada prinsipnya adalah kita terus semangat, terus memacu diri kita untuk lebih baik dalam belajar, dan kesempatan PTM ini kita jadikan kesempatan yang sangat amat luar biasa ya, karena
di tengah-tengah pandemi dengan adanya tatap muka ini kan berarti adalah suatu kesempatan yang luar biasa ya, karena ya ibaratnya jarang-jarang kan gitu ya. Jadi pembelajaran hari ini, tatap muka kali ini kita ikuti dengan semaksimal mungkin, dengan harapan tadi mendapatkan keberkahan ilmu yang nantinya bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup ya untuk permulaannya. Baiklah, untuk berikutnya adalah sebelum kita mulai materi, kita akan bertanya dulu sedikit pertanyaan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu mengenai apa? Mengenai rukun iman ya, sudah tahu ya rukun iman. Bunda berharap untuk rukun iman kalian benar-benar sudah hafal sekali, mulai dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Oke, untuk mengingat kembali ya sebelum kita ke materi inti, apa rukun iman yang pertama? Sebutkan. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kenapa kok Bu Indah tanya tentang rukun iman? Nah, rukun iman ini kaitannya dengan apa? Akidah ya, akidah. Terus apa lagi? Tentang keyakinan. Selain itu apa lagi? Tentang kepercayaan. Kita terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan kita jabarkan untuk lebih meningkatkan keimanan kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Berarti kita harus kenal, dekat dulu terhadap Allah. Yaitu dengan caranya, salah satunya yaitu dengan mengenalkan atau memperdalam atau lebih tepatnya apa istilahnya, memahami ya gitu ya, memahami secara detail tentang makna Asmaul Husna. Ya nanti akan kita bahas setelah ini. Itu ya. Oke, sebelum kita ke materi, ada yang akan Bunda sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah yang pertama, setelah seluruh siswa membaca dalil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi Asmaul Husna, diharapkan setelah itu seluruh siswa mampu membaca ayat tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dengan baik dan benar. Selain itu juga seluruh siswa diharapkan mampu untuk mencari hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang pertama. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah seluruh siswa diharapkan mampu menghafal Asmaul Husna beserta artinya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah seluruh siswa diharapkan mampu untuk menganalisa dan juga menjelaskan dan juga mengidentifikasi makna dari Asmaul Husna dengan baik dan benar. Untuk tujuannya sudah jelas ya anak-anak ya? Lebarkan tujuannya, nanti kita akan bahas ini secara detail dan juga secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum kita ke pembahasan, jadi silakan anak-anakku semua ya melihat ke slide yang sudah Bu Indah tampilkan di layar, di papan tulis ya tepatnya ya. Silakan dilihat mengenai pengertian Asmaul Husna, kemudian berikutnya mengenai dalil adanya Asmaul Husna ya, yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180 dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Di sana anak lihat, amati ya, kemudian baca dengan seksama. Berikutnya Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah Al-Karim ya, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, berikutnya Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan berikutnya Al-Akhir ya. Jadi nanti silahkan kalian amati beserta juga dengan makna-maknanya ya, kalian baca juga dengan teliti. Berikutnya, nah di sini ada gambar ya, gambar yang dapat menunjukkan perilaku apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari yang berkaitan nanti dengan Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kalian melihat dan juga mengamati secara detail slide yang sudah Bu Indah tampilkan di papan ini, silahkan buat kelompok ya. Jadi tugasnya nanti kita buat kelompok dulu ya.
Jadi silakan buat kelompok nanti kelompok si 1, 2, 3 gitu ya, anak-anak ya. Silakan buat kelompok. Tugasnya adalah untuk kelompok yang pertama membaca dalil dengan sebaik mungkin ya. Jadi sesuai dengan tajwidnya, dengan kaidahnya kan gitu ya. Secara kelompok. Jadi silakan nanti teman-teman dalam kelompoknya menyimak satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari hukum tajwid. Jadi tugas kalian dalam satu kelompok setelah membaca dalil, yang kedua adalah mencari hukum tajwid yang ada dalam ayat tersebut. Hukum tajwidnya yang dicari hanya dua. Yang pertama adalah mat wajib muttasil dan yang kedua mat arid li sukun. Itu ya, jadi hanya dua ini saja. Nah, setelah itu tugas berikutnya adalah membuat dua pertanyaan yang berkaitan dengan makna ini tadi ya, yang sudah Bunda tampilkan di papan tulis ini ya. Makna mengenai Asmaul Husna yang 7 tadi. Kemudian nanti setelah membuat dua pertanyaan, setelah itu kita presentasikan antar kelompok. Jadi nanti satu kelompok memberikan pertanyaan dan kelompok yang lain menjawab pertanyaan. Sudah jelas untuk diskusinya dan juga tugas-tugasnya? Sudah. Oke, berarti setelah ini langsung dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bu Ina kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Oke, 15 menit kita sudah selesai ya. Berarti diskusi pun juga sudah selesai. Jadi seluruh tugas Bu Ina berharap juga sudah dapat diselesaikan. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Oleh karena itu langsung kita presentasikan ya. Jadi nanti Bu Ina akan meminta kelompok dari Abu Bakar yang pertama, ya kelompok Abu Bakar untuk membacakan dalil. Kemudian tugas yang kedua tadi apa? Menemukan hukum tajwid. Ya, menemukan hukum tajwid. Dan yang ketiga? Memberikan pertanyaan. Berikan dua pertanyaan kepada kelompok lain. Jadi nanti silakan kelompok lain bersiap-siap ya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Ya, oke, langsung kelompok Abu Bakar perwakilannya ada siapa aja ini? Oh iya, ada Mas Adi. Terus ada siapa ini? Mas Saiful. Ya, silakan maju ke depan. Ya, langsung maju. Dan untuk yang memberikan pertanyaan berdua atau ada lagi temennya? Oh, ada lagi ya. Ya, siapa? Oh, Mbak. Mbak siapa? Mbak Adi ya? Ya, ya Mbak Adi, maju. Langsung maju, ya. Ya, kita dengarkan ya teman-teman semuanya ya, anak-anakku. Kita dengarkan. Dimulai dari membaca dalil terlebih dahulu. Ya, silakan. Untuk Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulqiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Ada dua hukum tajwid dalam surat Al-A'raf ayat 180. Yang pertama, mat wajib muttasil pada kalimat asmaul karena ada hamzah dalam satu kalimat. Yang kedua, mat arid lisukun pada kalimat di maklun karena ada mat tabi'i di akhir ayat. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan untuk kelompok lain. Silahkan Mbak Anggi diberikan. Apa makna dari Asmaul Husna dan apa makna dari Asmaul Husna Al-Wakil? Ya, oke. Berarti sudah ya untuk 3 tugas ya, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Kelompok Abu Bakar sudah menjabarkan, mempresentasikan dalil, kemudian hukum tajwid yang didapatkan dan juga pertanyaan. Berarti sekarang menjawab pertanyaan dari kelompok lain gitu ya. Silakan maju untuk kelompok Usman bin Affan, perwakilannya siapa? Oh ya, Mbak Wendlin ya. Ya, silakan maju menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Ya, silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Al-Wakil artinya maha mewakili, yaitu Allah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya.
Maksud dari ini adalah kita sebagai hamba Allah diminta untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan bersikap tawakal. Perwakilan kelompok adalah menghafal. Ya, jadi Bunda minta perwakilannya ya, satu orang ya. Dari kelompok Ali, ya, kelompok Ali bin Abi Thalib berarti satu orang. Mbak siapa? Oh, Mbak Dwi ya. Nah, Mbak Dwi silahkan menghafalkan Asmaul Husna yang 7 yang sudah tadi Bu Indah jabarkan di slide tadi ya. Ya, silakan maju. Ayo, silakan maju, Mbak Dwi. Yang maha mulia, 2. Al-Mukmin, yang maha pemberi keamanan. 3. Al-Wakil, yang maha mewakili. 4. Al-Matin, yang maha kukuh. 5. Al-Jami, yang maha mengumpulkan atau menghimpun. 6. Al-Adil, yang maha adil. 7. Al-Akhir, yang maha akhir. Ya. Oke, baiklah, kita sudah ke tahap terakhir, yaitu mengambil kesimpulan secara keseluruhan ya. Ya, untuk sebelum kita akhiri, Bu Indah akan menunjuk dulu satu kelompok perwakilan dari kelompok Ali ya, untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang sudah kita diskusikan, kemudian tadi juga sudah dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Jadi perwakilannya silakan dipersiapkan dari kelompok Ali. Siapa? Mas siapa? Oh iya, Mas Nafarel ya? Ya, silakan maju Mas Nafarel untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah 1. Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungannya. 2. Dalam Asmaul Husna terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku. 3. Orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir, yaitu sebagai pedoman hidupnya dengan perilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, dan selalu berintrospeksi diri. Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mas Nafarel tadi ya, inti dari apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita dapat menerapkan apa yang ada dalam Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi juga sudah dijabarkan secara detail dan secara lengkap ya untuk kesimpulannya. Oleh karena itu materi yang kita pelajari tidak hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan kita, tapi harapan dari kami yaitu juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Indah akan bertanya ya. Jadi Bu Indah akan bertanya secara lisan aja ya, secara lisan 2 pertanyaan ya. Oke, Mbak Mega, pertanyaannya adalah arti dari Asmaul Husna apa Mbak Mega? Nama-nama yang baik. Oke, pintar ya, alhamdulillah berarti sudah menguasai ya, alhamdulillah sudah baik jawabannya. Kemudian apa makna dari Al-Wakil? Makna Al-Wakil? Maha pemelihara. Alhamdulillah jawabannya juga sudah benar. Berarti dari apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran hari ini, Bu Indah berasa semuanya sudah dapat menguasai materi dan juga sudah mencapai tujuan pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa untuk perilaku apa saja yang bisa kita terapkan, yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam Asmaul Husna itu gitu ya. Jadi nanti kita bahas di materi berikutnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sangat semangat, semuanya sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran ini. Bu Ina ucapkan terima kasih ya untuk semangatnya hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
semangat lagi, lebih antusias lagi dari hari ini ya anak-anak, untuk semangatnya ya. Ya. Sekian dari Bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.